YouTube, on Facebook, on Instagram at King of Pi. I am a pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat buat kita semua para pionir. Nah kawan-kawan, ini berita dari Nisway kawan-kawan ya. Nah dari Justin In kawan-kawan. Nah berita yang beredar kawan-kawan ya. Nah kita akan bagikan ini. Nah kawan-kawan, ini token ya. Oke, ini akan kita translate dulu kawan-kawan ke bahasa Indonesia tentunya kawan-kawan ya. Apa arti dari tulisan ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan ya, tunggu. Nah seperti ini ya, hanya di Pi sekarang ya kawan-kawan, bisa ditukar dengan di Coinbase. Nah mungkinkah ini mainnetnya katanya kawan-kawan. Nah kita akan tunggu ya kawan-kawan sebentar saja. Nah ini tampilannya Coinbase kawan-kawan, Binance ya, atau Binance Smart Chain kawan-kawan. Di tengah meningkatnya kritik oleh beberapa faktor tertentu atau perintis rawat inap katanya kawan-kawan atas penundaan peluncuran mainnet, meskipun rumor yang beredar mengatakan bahwa evolusi dan pengembangan mainnet dan dari Pi mungkin muncul sebelum akhir tahun ini. Pasti penting untuk jaringan Pi akan dibuka sebagai mainnet di fase ketiga, karena ya kertas putih menyatakan bahwa blockchain mainnet akan ditayangkan. Selama fase ini, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh setiap pioner, karena Pi Network akan dapat terhubung dengan bursa yang memungkinkan perdagangan Picoin kawan-kawan. Nah ingat bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 mainnet terlampir ditayangkan mulai fase 3 proyek ya. 9 bulan telah berlalu, para pioner masih berjuang untuk menyelesaikan proses Know Your Customer atau KYC, dengan sebagian besar dari mereka belum diundang. Nah ini ada benernya juga kawan-kawan ya, karena belum semua KYC. Tapi ya kawan-kawan, kita lihat beberapa, nanti kita akan ini tanggapin tulisan ini kawan-kawan ya, dengan banyak barter yang berhasil ke mainnet. Nah kawan-kawan, terbuka dapat dimulai pada periode ini, yaitu jika isi dari white paper adalah suatu yang harus diikuti. Selama periode ini, pembatasan mainnet tertutup akan sepenuhnya dicabut. Kemungkinan koneksi tambahan ke Pi mainnet kawan-kawan. Nah kawan-kawan, apakah mainnet diam-diam diluncurkan? Ini sebagai pertanyaan kawan-kawan ya. Nah mari kita baca lebih lanjut untuk ya mendapatkan pemahaman yang lebih kawan-kawan. Nah, seperti apa? Oke kawan-kawan, dan tidak mungkin kayaknya sih Pi Network tidak akan mainnet diam-diam ya kawan-kawan. Ini tidak memungkinkan kayaknya. Oke kawan-kawan, perintis telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mempercayai koneksi apapun di atau ke platform lain di luar browser Pi. Tetapi sesuatu yang berbeda baru saja terjadi yang akan membuat Anda semakin bingung katanya. Perkembangan baru-baru ini ya, atau ya saja mengisyaratkan bahwa jembatan Pi mungkin telah disetujui dan diintegrasikan ke dalam ekosistem Pi oleh tim inti atau jembatan lain yang dikembangkan oleh tim inti. Tapi apakah ini benar awal dari peluncuran mainnet? Nah kawan-kawan, lihat juga Pi Network tinjau akhir dan smartphone Tesla pilih Elon Musk sebelum peluncuran resminya muncul di internet. Tuh kawan-kawan, sekarang untuk membuat keadaan menjadi lebih ya kawan-kawan,
lebih buruk ya kawan-kawan. Kami telah menemukan bahwa ada dua portal jembatan Pi. Satu dapat diakses melalui Pi browser, sementara yang lain tidak. Jadi kami hanya akan fokus pada alamat dapat diakses melalui Pi browser, yaitu Pibrick ya kawan-kawan, dan bukan di ya seperti itulah kawan-kawan. Transaksi lintas rantai dimulai. Pibrick sekarang memfasilitasi transaksi lintas rantai antara Pi Network dan Coinbase. Kedengarannya lucu bukan? Itulah yang saya rasakan ketika saya tersandung pada awalnya kawan-kawan. Tetapi sesuatu yang lebih membingungkan, mengejutkan saya, jadi meneliti lebih lanjut dan menemukan bahwa perintis sebenarnya dapat mengirim Pi tetapi hanya dalam bentuk terbungkus ke dalam dompet Binance Smart Chain ya kawan-kawan, saat hanya di Coinbase yang terhubung. Nah, oke kawan-kawan, bagaimana cara mengirim Pi ke dompet Binance Smart Chain basis koin ya kawan-kawan? Pertama-tama berhati-hatilah ya. Saya menyarankan Anda untuk tidak menautkan dompet jaringan Pi Anda dengan dompet Coinbase. Tunggu pernyataan resmi dari tim inti. Konfirmasi saja bahwa proses seperti ini sudah cukup dan jangan lakukan apa-apa lagi. Langkah pertama ya kawan-kawan, buka kunci dompet Pi. Buka Pi browser, klik wallet Pi, masukkan frasa sandi untuk membuka kunci dompet Anda kawan-kawan. Langkah kedua ya, kirim Pi ya kawan-kawan. Satu, cukup ketik ya HTT atau ini ya kawan-kawan, nih ya yang saya tandain ini ya, dibilah ya kawan-kawan alamat Pi browser kawan-kawan. Nah, masukkan jumlah Pi yang ingin Anda konversi kawan-kawan. Terus masukkan alamat dompet BSC atau penerima ya yang ada di bidang kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, inilah tampilannya ya Pi Brick kawan-kawan ya. Nah, seperti ini Pi Network Brick. Nah, lihat terus. Seperti ini kawan-kawan, Brick Pi to YP ya kawan-kawan. Pi Brick is bit Pi iMode 1000 kawan-kawan. Oke, ini alamatnya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Harap dicatat bahwa ahli-ahli menggunakan dompet pertukaran, Anda hanya boleh menggunakan dompet pribadi yang Anda miliki, kunci pribadi Anda dengan MetaMask kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan langkah ketiga, konfirmasi pembayaran. Pada layar dompet Pi, klik ya bayar dengan untuk mengkonfirmasi pembayaran. Nah, kita lihat ya kawan-kawan, lihat juga ini Pibrick mulai pembuatan dApp sebelum peluncuran mainnet jaringan Pi kawan-kawan. Ini di Pi Wallet ya kawan-kawan. Nah, oke, kita lihat. Kita scroll lagi ke atas kawan-kawan. Pibrick ya, request. Ada requestnya juga di kawan-kawan. Oke, 1000 Pi ya kawan-kawan. Nah, oke, cancel pay with Pi kawan-kawan. Nah, ini kolomnya ya kawan-kawan. Buka juga ya ini kawan-kawan. Nah, tampilannya seperti ini. Apa ini sebenarnya rekayasa ya kawan-kawan? Banyak komennya. Hubungkan dompet Pi Binance Smart Chain Anda dengan klaim token ya kawan-kawan. Nah, jika Anda tidak sadar, Binance Smart Chain atau BSC adalah blockchain paralel yang diaktifkan kontrak cerdas untuk Binance ya, menyediakan tanpa izin untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps kawan-kawan ya.
Pi-Brick adalah gerbang tanpa kepercayaan yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya, membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik dan menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada pengguna Pi. Pi-Brick memungkinkan data mengalir dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antara jaringan. Ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset. Manfaat paling signifikan dari proyek ini adalah peningkatan interoperabilitas ya dan skalabilitas. Pengguna mendapatkan manfaat dari jembatan blockchain melalui kemampuan untuk menikmati lebih banyak fitur di platform yang berbeda seperti pertanian, staking, pertukaran dengan cryptocurrency lain, pinjaman, penggalangan dana, e-commerce, dan lain-lain, menghindari scammer dan transaksi lebih cepat. Beberapa contoh jembatan blockchain sukses lainnya yang membawa manfaat besar adalah Stellar C-Brick ya, Cross Chain Brick, Umbarian, Narni Brick, dan lain-lain. Nah, kawan-kawan, tonton video di bawah ini untuk lebih memahaminya, tapi tidak terpampang videonya ya kawan-kawan. Nah, yang bisa yang kawan-kawan, ini adalah seperti akal-akalan kawan-kawan yang dibuat News Y kawan-kawan. Berita seakan-akan akurat tapi tidak dari ya tim inti atau core team kawan-kawan. Ini hasil pemikiran jurnalis ya News Y kawan-kawan ya. Ini dia, ini orangnya kawan-kawan ya. Nah, artikel. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, banyak tanggapan daripada pioner di seluruh dunia terhadap News Y yang seringkali membuat berita tentang Pi Network yang berseberangan kawan-kawan. Seakan-akan ya benar, tapi kenyataannya tidak benar ya kawan-kawan. Nah, seperti harga konsensus ya semalam, ternyata ya core team juga tidak punya andil kawan-kawan ya di menentukan harga konsensus global 314.159 US dollar. Nah, itu diserahkan ya, harga itu diserahkan kepada pioner dengan ya peer to peernya di saat mainnet tertutup ini kawan-kawan ya. Nah, tapi ya begitulah kawan-kawan, ini sebagai pencerahan buat kita semua ya, bahwasanya kita harus cerdas mencermatin setiap berita yang beredar kawan-kawan. Nah, di News Y ini ya, nah ini dijelas-jelas kawan-kawan ya, ini bukan dari pemikiran core team tapi dari wartawan ya atau jurnalis News Y kawan-kawan. Jadi saya berharap ya kawan-kawan, kita tetap semangat karena ini menyesatkan ya kawan-kawan. Nah, karena berita yang beredar ini, makanya saya angkat supaya kawan-kawan semua para pioner ya, khususnya di Indonesia, lebih cerdas lagi mencermatin sebuah berita kawan-kawan ya. Nah, ini bisa kita cermatin bahwasanya ini ingin ya menyamarkan berita Pi ya sesungguhnya dan menjatuhkan mental para pioner yang ya ikut-ikutan kawan-kawan ya. Nah, sedangkan pendiri sendiri ingin para pioner itu cerdas kawan-kawan ya. Nah, cerdas menyikapin segala hal. Banyak yang ingin menjatuhkan Pi Network tentunya kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, begitulah beritanya kawan-kawan. Ini tidak benar ya kawan-kawan. Oke, mari kita bersatu ya, dukung terus harga konsensus globalnya 314.159 US dollar. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.